Waktu awal masuk siswa baru kelas 1 ya, itu kan salah satu syaratnya kan menyertakan hasil PSEB terbaru. Ini maksimal itu 1 tahun atau tahun yang lalu masih bisa digunakan. Karena kan itu juga mahal kan, jadi kita lebih luas saja, itu nggak harus yang 1 bulan 2 bulan nggak, bisa setahun bisa digunakan. Mungkin waktu di TK, waktu TK yang masuk itu bisa digunakan. Dan juga selain itu disertai dengan dia dasar dari TK formal kan, berarti kan ada kayak rapotnya ya, rapotnya itu disertakan juga. Terus misal yang bersangkutan pernah ikut terapi, siswanya nggak tahu terapi di mana itu juga hasilnya disertakan juga. Nah dari situ nanti kita analisis, kita lihat, kita baca, kemudian kita juga siswa mengajukan identitas juga. Kita juga punya instrumennya, terutama biasanya kalau anak-anak itu kan ya, itu kita ada instrumennya, nanti kita berikan, terus kita simpulkan, kita rapatkan dengan kepala sekolah dan guru terkait dengan hal ini. Kira-kira kita masa kategori apa? Ini kan ke depan, karena kita itu kan sekarang ada dikasih dalam dikasih itu tiga jenis kepulangan untuk anak ABK itu. Ada yang pulang jam 9, itu yang agak marah, masih belum bisa kayak habis tadi itu di kelas 2 tadi itu jam 9 pulang. Abiu yang naskah pojokan tadi itu pulangnya jam 9. Terus yang kedua itu ada yang jam 11 pulangnya, maksudnya jam 7. Jam 11 itu untuk anak-anak yang slow, yang lambat belajar, itu pulangnya jam 11 itu. Terus yang pulang normal seperti anak reguler itu ada juga, itu yang anaknya sudah siap untuk kita lepas biasanya. Jadi masalahnya bisa dihitung ya, karena di kelas 4 kan dia sudah bisa, kelas ini sudah bisa, komunikasinya sudah bagus, terusnya kita pulangkan sama dengan anak-anak. Ada tiga jenis kepulangan dari hasil kemarin. Berkala itu dalam arti kita setahun sekali bisa, nggak tiap bulan atau 3 bulan sekali. Tiap kenaikan kelas itu kan kita sampaikan ke guru kelas berikutnya. Jadi kan karena saya kelas 3 ya, nanti hasilnya anak kelas 3 ini saya sampaikan ke guru kelas 4 berikutnya. Gitu. Jadi guru kelas 4 akan melakukan asesmen lagi, benar nggak apa yang Pak Bima ini yang disesuaikan. Jadi kelas 4 masalah kelas 4 ya, habis itu nanti ketemu nih, oh anak ini ternyata masih di sini pembelajarannya lagi iso iki ya, nanti berikutnya melanjutkan dari hasilnya. PPI ya, program pembelajaran individu itu kita gunakan hanya untuk anak tertentu, tidak semuanya. Jadi kita biasanya PPI itu kita gunakan yang untuk non-akademik. Kalau akademik kan kita turunkan tujuan pembelajarannya, kita turunkan grade-nya. Tapi kalau PPI itu lebih ke misal meningkatkan konsentrasinya, terus meningkatkan motorik fokusnya, lebih ke sana. Jadi lebih yang non okupasinya gitu. Sekarang dari dinas itu kan tidak ada. Adanya dinas itu menyediakan namanya ULD, unit layanan disabilitas, di mana di dalamnya itu terdapat beberapa GPK. Nah, fungsi dari ULD sendiri itu adalah sebagai tampungan atau masukan aspirasi dari guru-guru kelas. Jadi misalnya guru kelas ada masalah nih ya, masalah kayak gini, kok bingung apa seperti ini, apa ngerti hasilnya seperti apa. Nah itu bisa berkonsultasi ke ULD tadi. Istilahnya sebagai apa ya, yang mengelola inklusi yang ada di Surabaya itu. PJ-nya sekarang ke ULD. Isinya anak-anak PLP, anak psikologi, jadi SGPK yang angkatan saya itu yang nggak semuanya kan keterima P3K juga, atau jadi yang GPK yang nggak masuk P3K itu kemarin ditarik ke ULD. Nah itu mereka nanti ketika ada masalah di sekolah yang ada GPK-nya, misalnya aku ada masalah lagi, aku nggak bisa atasi, mereka dengan timnya memberikan pelatihan ke kitanya, memberikan tujuan ke anaknya. Ya, jadi kalau untuk itu kan biasanya kita lakukan waktu pengambilan rapot orang tua ya,
katanya itu ketika punya rapot khusus anak inklusi itu biasanya orang tuanya kita tunggu. Jadi ada pertemuan sendiri, ada paguyuban. Kita ini ada paguyuban khusus orang tua siswa khusus siswa inklusi itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah di sini forumnya kita diskusi, karena kita berbagi, misalnya si A terapi di sini berhasil, nah si B ini coba terapi ikut si A. Gitu. Terus di dinas Surabaya juga ada namanya rumah anak pintar, RAP, rumah anak pintar. Itu isinya anak-anak yang punya talent, itu termasuk untuk terapi anak ABK bisa. Ada namanya kan kadang ada apa sebenarnya ABK yang F-nya tinggi itu loh. Nah, apa itu ya? Sampai lali aku yang tinggi, dia punya talent lebih. Nah itu di RAP itu mereka ada di sana, ada psikologinya, ada dokter tumbuh kembangnya, itu fasilitas dari Surabaya. Salah satunya itu, jadi melibatkan itu juga. Jadi kita juga kadang-kadang kalau punya masalah itu anak kita rekomend ke sana dari orang tuanya. Kalau orang tuanya harus komunikasi dengan kerjasama antara guru GPK ya antara guru GPK psikologi kemarin kita ada kerjasama dalam arti ketika anak kelas 6 itu kan mau SMP biasanya kan harus tes psikologi untuk SMP-nya itu kita rekomendasikan. Biasanya itu kalau dapat potongan biasanya itu ada kita misalkan lah harganya 250 itu mungkin 200 itu apa istilahnya kerjasama tadi itu loh Mbak.